kehebatan Ahok tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Anies telah buktikan kepada masyarakat Jakarta secara khusus dan tentunya seluruh Indonesia memantau apa yang dilakukan oleh Anies. Jadi agama ini dipakai sebagai malapetaka untuk menghancurkan Indonesia. Saya anjurkan supaya Pak Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin ya bertobat sebelum kena dengan kualat daripada Ahok. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, kubrak. Oh lala bebe. Karena beberapa kali kita telah membicarakan persoalan-persoalan yang mengenai Ahok yang disolimi hanya karena dia sebagai turunan Tionghoa dan agama yang berbeda. Meskipun kinerjanya dalam hati kecil orang-orang yang ingin menghancurkannya mengakui bahwa kehebatan Ahok tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Anies telah buktikan kepada masyarakat Jakarta secara khusus dan tentunya seluruh Indonesia memantau apa yang dilakukan oleh Anies. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak bisa dibandingkan karena Ahok orangnya betul-betul jujur. Dia melakukan apa yang mensejahterakan rakyat lepas daripada agama Islam, Hindu, Buddha, ateis sekalipun. Dan dia tidak pandang bulu, mempunyai suatu kedekatan. Tapi ini yang tidak dikehendaki oleh para kadrun dan khilafah. Dan mereka bukan golongan-golongan yang kecil atau yang tidak terpandang. Maka apa yang menjadi hukum tabur dan tuai, saya harap ya seperti Yusuf Kalla ya siap-siap saja untuk menerimanya dan juga Ma'ruf Amin. Karena mereka lah sumber malapetaka untuk menghancurkan Ahok. Dan saya beberapa kali kemukakan dan mungkin masih ada dalam video bagi kawan-kawan yang bisa melihat bagaimana Yusuf Kalla menelepon Ketua PKS dan Partai PKS dan juga Gerindra, Prabowo untuk menyatakan pada tahun 2017 kalau Ahok terpilih maka ini akan membahayakan pemerintahan Jokowi. Ini biadab ini pernyataan daripada seorang JK. Cuma karena agamanya tidak menghendaki kemajuan Indonesia, menghalangi dan bahkan merintangi segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Ahok cuma karena agama. Oleh sebab itu sekarang adalah pembelajaran, perbandingan. Jangan karena agama itu merusak tatanan daripada kehidupan masyarakat. Percaya kepada Tuhan yang diyakini. Itu adalah kebenaran dan ini adalah individu. Kita nggak bisa dipaksa, orang tua sekalipun, anak. Karena ini hubungan yang sangat signifikan antara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau Indonesia memakai saluran agama, identitas agama karena tidak ada yang diangkat, cuma karena melihat kesempatan atau opportunity-nya hanyalah melihat kebanyakan orang yang beragama yang mereka inginkan, maka dijadikan ini sebagai lokomotif politik mereka. Inilah hancurnya Indonesia. Oleh sebab itu, saya tetap berharap kepada Pak Jokowi dan para penegak hukum untuk melihat bahwa kejadian-kejadian di Indonesia yang paling menyolok sejak daripada reformasi, semua bersumber kepada agama. Jadi agama ini dipakai sebagai malapetaka untuk menghancurkan Indonesia. Makanya saya setuju dengan Gus Dur. Dia seorang negarawan yang ingin membubarkan MUI. Tidak perlulah diatur-atur. Ulama sudah ada, masing-masing mereka punya jalur bagian. Kalau dia dari Muhammadiyah ataupun dari NU, yang mereka biarlah mengatur sendiri. Begitu juga gereja-gereja, nggak usah diatur-atur karena agamanya. Dan di sini adalah kita menuntut bahwa pemerintah ini lebih cerdas untuk berpikir. Jangan karena kita selalu di-frame dengan agama. Kalau tidak pakai peci dalam suatu upacara negara, dianggap tidak menghormati. Peci dan kerudung itu bukanlah dress code daripada bangsa kita. Kita punya beragam masing-masing dengan tata cara berpakaian adat yang indah-indah. Manado dengan kebaya Manadonya hebat, Jawa, Bali, semuanya. Jangan diatur, pakai topi dan ini. Sehingga juga kelompok yang non-Muslim dalam keadaan yang harus melakukan
apa yang sesungguhnya, mereka kelihatan lucu justru. Kalau Ahok pakai kopiah itu kelihatan lucu, kayak kadrun malahan. Jadi kita kembali kepada, kita tetap kepada pendirian kita berbangsa bukan karena agama. Kembalikan nilai-nilai luhur daripada founding fathers yang menetapkan Pancasila ini sebagai dasar konstitusi kita, bukan karena mesti menghafal sholat 5 waktu, dan mereka yang tidak menghafal itu patut dilenyapkan dari negara ibu pertiwi. Jadi di sini saya harapkan kalau JK mendengarkan atau telah melihat orang-orang yang memang dikualati karena Ahok, ya harus bertobatlah. Begitu juga Ma'ruf Amin. Jangan sampai mempertahankan apa yang diyakini bahwa dalam hati kecil Ahok telah berbuat banyak untuk Jakarta secara khusus dibanding dengan Anies yang merampok uang rakyat dengan membuat segala proyek-proyek yang tidak ada gunanya untuk rakyat, bahkan menyampaikan statement-statement yang tidak tahu dia belajar dari mana itu, kota kasa yang kelebihan bayar. Anak-anak kecil ngerti kelebihan bayar itu tidak ada dalam ini, kecuali orang goblok. Itu adalah markup. Jadi dibuat satu proyek yang dinaikkan begitu hebat anggarannya supaya ditilap setelah itu. Dan gunanya untuk apa? Untuk memperkaya diri, memperkuat kuasa supaya 2024 punya dana yang kuat untuk menyokong masuk kepada tahapan Pilpres. Jadi rakyat Indonesia janganlah bodoh, jangan pakai agama sebagai sesuatu frame yang lepaskan. Agama itu adalah individu. Tidak ada paksaan atau kolektif daripada MUI ataupun Ma'ruf Amin atau siapa saja. Kita harus berjiwa nasional, pangkas mereka yang merusak Indonesia. Entah dia sebagai wakil presiden atau presiden yang pernah menjabat, masukkan dalam penjara dan sita semua uang-uang yang telah mereka curi di dalam kedudukan mereka. Dan untuk memperkuat segala kekuatan-kekuatan intoleran dan termasuk teroris. Bagaimana ini Anwar Abbas ingin membubarkan Densus karena dia tidak ingin tersentuh. Anggota-anggotanya bahkan pembuat fatwa untuk menjatuhkan Ahok adalah orang daripada MUI. Jadi ini namanya munafik dan double standard. Dikala mereka ingin dicercer, dia ingin menyuarakan, bubarkan Densus. Memang siapa MUI? Itu bukan saingan pemerintah. Dan bahkan menganjurkan juga, kalau MUI dibubarkan, Indonesia bubar. Anwar Abbas ini profesor tapi nggak ada otak. MUI tidak ada hubungan dengan kepemerintahan. Ya, lepaskan itu mencari-cari dana sampai ke panci dan kulkas. Itu adalah pembohongan pada rakyat untuk mengambil apa saja yang dianggap padahal sebenarnya itu adalah haram. Mengambil sesuatu yang tidak halal. Panci kok ditentukan mesti ada sertifikat halal, makanan kucing segala. Kenapa bukannya kotorannya si Bonaparte Babi yang juga, Pak. Sekarang babi juga nanti disertifikasi halal, Pak. Ya babi, ya kepala babi yang dikasihkan kepada Anwar Abbas lah kalau dia meneliti itu. Dan kotorannya si Bonaparte seharusnya itu diteliti apakah itu halal untuk diberikan halal, kepada Pak. Aceh atau tidak. Sertifikasi MUI, Pak. Jadi di sana AI-nya Bonaparte, Pak, halal. Otak-otak miring yang seperti ini yang pakai gelar memalukan. Profesor yang benar saja, orang nggak sekolah nggak pernah pakai ini, nggak berpikir. Kita harus logik. Jadi ya memang timbul kemarahan kalau saya bicara soal Ahok karena jelas-jelas disolimi. Masalah KC jelas-jelas disolimi, cuma pemerintah tidak tegas. Masa atas usulan MUI, KC tanpa ada proses ditangkap, tidak ada pembenaran di dalamnya, dan tidak diberikan kesempatan, bahkan tidak dibawa ke dokter dalam keadaan parah. Di mana penegak hukum? Kapolri, Presiden, dan semua hakim, jaksa, bahkan lawyer. Mereka yang duduk di dalam DPR, MPR, semua mencari apa yang mereka bisa dapatkan. Dan bahkan ingin menekan supaya anggaran-anggaran terus dikucurkan pada mereka. Stop dengan pikiran-pikiran yang merusak negara, Pak. Jadi itu saja. Saya anjurkan supaya Pak Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin ya bertobat sebelum kena dengan kualat daripada Ahok. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai.
Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.